Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ini ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Halo semua, kita sudah mendengar bahwa ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri berkata bahwa orang tuanya ada di neraka jahanam. Ini menjadi masalah bagi para ulama karena bisa bikin umat muslim murtad meninggalkan Islam. Yang pertama adalah karena hal ini berarti Nabi Muhammad adalah anak orang berdosa. Menurut logika muslim, tidak mungkin Tuhan memilih anak orang berdosa menjadi nabi. Yang kedua, karena jika orang tuanya Nabi Muhammad aja masuk neraka, apalagi umat muslim yang tidak punya hubungan keluarga dengan Muhammad. Yang ketiga adalah karena selama ini para ulama memberitahukan kepada umat muslim yang awam bahwa orang tua Nabi Muhammad ada di surga. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri berkata bahwa orang tuanya ada di neraka. Jika ternyata orang tua Nabi Muhammad masuk neraka, maka para ulama yang berkata bahwa orang tua Nabi Muhammad ada di surga adalah penipu. Tetapi jika ternyata orang tua Nabi Muhammad masuk surga, maka Nabi Muhammadlah yang penipu. Apakah seorang penipu pantas menjadi nabi? Jadi yang mana yang benar? Orang tua Nabi Muhammad ada di surga atau di neraka? Di videonya ini, tanpa ragu menayangkan beberapa pandangan berbeda para ustadz berkenaan masalah apakah orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga atau masuk neraka. Dalam hadits sahih memang disebutkan bahwasanya orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di neraka, di antaranya dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah bapakku?" Beliau menjawab, "Dia di dalam neraka." Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka." Sahih Muslim nomor 302. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda, "Aku pernah meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan baginya, hanya saja aku tidak diperkenankan olehnya. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya saja, maka aku pun diperkenankan olehnya. Oleh sebab itu, ziarahlah kubur karena dapat mengingatkan kalian akan kematian." Sahih Muslim nomor 1622. Orang-orang Islam sudah tahu akan hadits ini, tapi tidak ada yang murtad oleh karenanya seperti yang dikatakan oleh Tanpa Ragi. Tanpa Ragi mengatakan bahwa karena orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di neraka, itu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak orang berdosa. Kata dia menurut logika Muslim tidak mungkin Tuhan memilih anak orang berdosa menjadi nabi. Tanpa Ragi sedang berbohong, tidak ada Muslim yang menganggap tidak mungkin Tuhan memilih nabi dari anak orang berdosa. Karena dalam Al-Quran sendiri ada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang adalah seorang pembuat berhala dan sekaligus pemujanya. Tidak mungkin Tuhan memilih anak orang berdosa menjadi nabi, itu sebenarnya logika orang-orang kafir semacam Tanpa Ragi dan sehabitatnya. Itu juga yang mereka jadikan alasan untuk tetap kafir dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau logika itu benar-benar mereka terapkan, Yesus yang mereka sembah dan mereka jadikan juru selamat, juga tidak akan lepas dari cela. Yesus sering disebut anak Daud, padahal Daud divonis masuk neraka oleh Rudi Yohanes karena pernah menzinahi istri orang bernama Batsyeba. Apa pantas Yesus yang keturunan orang berdosa dijadikan Tuhan dan juru selamat? Bahwa di dalam pernyataan saya
saya mengatakan Raja Daud itu menuju neraka dan Salomo juga menuju neraka. Saya sudah gali di dalam Bible, memang tidak ditemukan satu kata bahwa Raja Daud akan ke surga apa ke neraka, ya kan? Maka saya melihat dosa yang dilakukan Raja Daud memang ada dosa yang sangat fatal. Dia mengambil Bathsheba itu ya. Di sini saya kawan-kawan dengan jelas dan tegas mengatakan kenapa saya mengatakan Daud itu menuju neraka. Ya, yang pertama upah dosa adalah maut. Itu yang pertama ya. Bahwa Daud meninggal, mati dan dia berdosa. Yang kedua, saya mengatakan bahwa Daud ini tidak diselamatkan atau tidak masuk surga karena pada masa itu belum ada penebusan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa jalan keselamatan pada masa itu belum ada. Tanpa Ragi juga mengatakan, jika orang tuanya Nabi Muhammad SAW saja masuk neraka, apalagi umat Islam yang tidak punya hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Itu karena surga diperoleh dengan iman dan amal soleh, bukan diperoleh sebab kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Itu tidak terbatas hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, nabi-nabi Allah lainnya juga begitu. Kabil akan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke neraka karena dosanya, padahal dia seorang anak Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan dan masuk neraka, padahal dia anak seorang nabi. Ayah Nabi Ibrahim akan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke neraka, padahal dia ayah seorang nabi. Istri Nabi Lut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala azab di dunia dan akan dimasukkan ke neraka, padahal istri seorang nabi. Jika orang tuanya Nabi Muhammad SAW saja masuk neraka, apalagi umatnya, logika tanpa ragi ini bisa juga saya pakai. Misalkan, menyelamatkan diri sendiri dari penyaliban saja Yesus tidak bisa, apalagi menyelamatkan para pemujanya. Tanpa Ragi mengatakan, jika ternyata orang tua Nabi Muhammad SAW di neraka, maka para ulama yang mengatakan orang tua Nabi di surga adalah penipu. Tapi jika ternyata orang tua Nabi Muhammad SAW di surga, maka Nabilah yang penipu. Mana yang benar, orang tua Nabi Muhammad SAW di surga atau di neraka? Yang benar adalah yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadits bahwa orang tua beliau di neraka. Tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita gaib kecuali menerimanya. Apakah berarti para ulama yang mengatakan orang tua Nabi di surga adalah penipu? Tidak juga, mereka hanya keliru karena lebih mengedepankan perasaan daripada dalil. Sekarang apakah Yesus yang dijadikan Tuhan dan Juru Selamat oleh Tanpa Ragi dan kafir Kristen lainnya bukan seorang penipu? Ketika Yesus diajak oleh saudara-saudaranya untuk datang ke sebuah pesta, Yesus menolak ajakan tersebut dengan alasan waktunya belum genap. Namun ketika saudara-saudaranya sudah pergi ke pesta, dengan diam-diam Yesus pergi juga ke pesta tersebut, padahal sebelumnya Yesus menolak dengan alasan waktunya belum genap. Ini artinya Yesus telah berbohong. Yesus pernah berjanji bahwa dirinya akan datang sebelum murid-muridnya selesai mengunjungi kota-kota Israel. Tetapi setelah murid-murid Yesus telah selesai mengunjungi kota-kota Israel, bahkan sampai mereka semua mati 2000 tahun yang lalu, Yesus juga tidak kunjung muncul. Yesus juga pernah mengatakan di antara orang yang hadir tidak akan mati sebelum mereka melihat Yesus turun ke dunia. Tetapi setelah mereka semua mati 2000 tahun yang lalu, Yesus belum juga turun dari sorga. Ini juga artinya Yesus telah berbohong. Apa sebutan orang yang sering berbohong kalau bukan penipu? Apakah pantas seorang penipu dijadikan Tuhan dan Juru Selamat oleh Tanpa Ragi dan kafir Kristen lainnya?
Masih yakinkah tanpa ragi dan kafir Kristen lainnya tertebus dosanya dan pasti masuk sorga apabila Yesus yang kalian jadikan penebus dosa ternyata seorang penipu? Saya tidak sedang menghujat Yesus, saya hanya mengutip apa yang tertulis dalam Injil Kristen tentang Yesus. Jika kalian ingin menyalahkan, salahkanlah penulis Injil Kristen yang menyebut Yesus seorang penipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kedua orang tua beliau masuk neraka. Dianggap tanpa ragi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam durhaka kepada orang tuanya, padahal masuk nerakanya orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kesalahan beliau. Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh durhaka kepada orang tuanya karena beliau mengabarkan kedua orang tua Nabi di neraka, bagaimana dengan Yesus yang memanggil ibunya sendiri perempuan? Padahal panggilan perempuan itu biasa digunakan untuk memanggil pelacur di masa itu. Perhatikan ayat berikut. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah yang mengena di antara aku dengan engkau? Saatku belum sampai." Yohanes pasal 2 ayat 4. Begitulah tanpa ragi, kebenciannya kepada Islam lebih besar dari isi kepalanya. Video yang dia buat dengan maksud agar bisa mencederai Islam, justru membuktikan kedunguan dirinya.